Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi binikmatil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Shadaqallahul azim. Kaum muslimin dan muslimat pemirsa TVRI Sulawesi Tengah yang berbahagia, senang sekali pemirsa kembali kami menyapa Anda dalam program acara persembahan TVRI Sulawesi Tengah, yaitu program acara Mutiara Hikmah. Dan insya Allah program acara Mutiara Hikmah ini akan menambah munajah dan takarub kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Kaum muslimin dan muslimat pemirsa TVRI Sulawesi Tengah yang berbahagia, kami dari program acara Mutiara Hikmah TVRI Sulawesi Tengah mengucapkan Barakallah fi umrik TVRI Sulawesi Tengah. Selamat milad ke-21 tahun. Insya Allah semakin jaya dan menjadi media pemersatu bangsa, khususnya di Provinsi Sulawesi Tengah. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Kaum muslimin dan muslimat pemirsa TVRI Sulawesi Tengah yang berbahagia, alhamdulillah telah hadir di tengah-tengah kita narasumber yang insya Allah akan membawakan materi kita pada sore hari ini di program acara Mutiara Hikmah persembahan TVRI Sulawesi Tengah, yaitu Al-Ustadz Al-Mukarram Ustadz Habib Abdullah Reza Al-Jufri LCMA. Assalamualaikum Habib. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat Habib? Alhamdulillah. Baik, terima kasih telah hadir di studio kami. Dan juga telah hadir di studio kami ibu-ibu dari Dharma Wanita Persatuan LPP TVRI Sulawesi Tengah. Assalamualaikum ibu-ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat? Alhamdulillah. Baik, terima kasih ibu-ibu telah hadir di studio kami. Baik kaum muslimin dan muslimat pemirsa TVRI Sulawesi Tengah yang berbahagia, sebelum kita memulai acara program acara Mutiara Hikmah TVRI Sulawesi Tengah, marilah kita dengarkan pembacaan doa, yaitu berkenaan dengan milad TVRI Sulawesi Tengah yang ke-21 tahun, yang insya Allah akan dibacakan oleh Al-Ustadz Al-Mukarram Ustadz Habib Abdullah Reza Al-Jufri LCMA. Kepada Habib, tafadhol doanya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin ya Wassalatu Allah. wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amin ya Allah. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Amin ya Allah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilm wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan 'inda al maut wal 'afwa 'inda al hisab wal amana min al 'adzab wa nasiba min al jannah warzuqna nadhara ila wajhikal karim. Allahumma ya Allah ya Rahman ya Rahim, kami bermunajat memohon ampun kepadamu ya Allah. Semoga Engkau memberikan ketambahan umur usia kepada perusahaan TVRI Sulawesi Tengah menjadi umur yang panjang, umur yang berkah, semakin memberikan edukasi, pendidikan dan juga manfaat kepada manusia. Amin ya Allah. Allahumma ya Allah ya Rahman ya Rahim, berilah keberkahan kepada umur-umur kami, kepada orang-orang tua kami, kepada anak-anak kami dan saudara kami. Amin ya Rabbal Alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Baik, terima kasih Habib atas doanya. Baik kaum muslimin dan muslimat pemirsa TVRI Sulawesi Tengah yang berbahagia, tema kita pada sore hari ini di program acara Mutiara Hikmah persembahan TVRI Sulawesi Tengah, yaitu tentang hakikat dan makna usia. Usia yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala merupakan rahmat. Hakikat dan makna usia merupakan suatu keberkahan jika mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah Azza wa Jalla. Usia yang berkah digunakan untuk berbuat amal soleh dan nilai-nilai kebaikan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, siapakah sebaik-baik manusia? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, orang yang panjang umurnya dan baik amalannya. Hadis riwayat Tirmizi. Dan untuk mengkajinya lebih dalam lagi materi kita pada sore hari ini di program acara Mutiara Hikmah persembahan TVRI Sulawesi Tengah, kami persilakan kepada Al-Ustadz Al-Mukarram Habib Abdullah Reza Al-Jufri LCMA untuk memberikan tausiah. Kepada Habib, tafadhol Habib. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa.
wa usalli wa usallim ala sayyidina Muhammadin al-Mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man bihadin nabi iktafa, amma ba'd. Para pemirsa TVRI Solo Setengah dimanapun berada, ibu-ibu Dharma wanita TVRI Solo Setengah yang semuanya insya Allah diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Mengenai masalah usia atau umur, para ulama mengatakan bahwasanya umur itu adalah kehidupan. Umur itu adalah hidup kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surat Al-Hajj ayat 5 ketika menjelaskan proses penciptaan manusia ini dari tanah, kemudian dari segumpal darah dan daging dan seterusnya, dan Allah mengatakan wa minkum man yutawaffa wa minkum man yuraddu ila ardhil umr likai la ya'lamu min ba'dihi ilmin. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan di antara kalian yang Allah ciptakan ini ada orang yang Allah Subhanahu wa Ta'ala wafatkan, dan ada juga orang yang Allah panjangkan umurnya sampai ia pikun, likai la ya'lam, sehingga sampai dia tidak tahu apa-apa. Yang sebelumnya dia sudah tahu, tetapi Allah panjangkan sampai ilmu yang dia sudah dapatkan di masa muda, di masa remaja dan dewasanya hilang semua, disebabkan karena pikun. Ini orang-orang yang diberikan panjang umur. Artinya umur itu adalah kehidupan, proses hidup kita. Al-Hasan Al-Basri, seorang tabi'in, mengatakan, ditanyakan apa itu umur, kata beliau, umur itu hari-harimu. Apabila hari-harimu telah pergi, maka sisa dari hari-hari itulah adalah umurmu. Kalau hari ini telah usai, maka setelah besok itulah adalah usia kita dan umur kita. Ketika seseorang merayakan hari ulang tahun, disitulah kita berdoa kepada Allah, meminta kepada Allah, ya Allah, semoga umur saya panjang. Makanya kita ketika hari ulang tahun kita berdoa panjang umurnya. Artinya kita berdoa semoga umur ini panjang, tidak hanya sampai di sini, tetapi terus kita rayakan dengan berdoa kepada Allah, minta semoga diberikan panjang umur. Dan juga orang yang panjang umur tadi sudah disebutkan oleh Ustadz Bambang adalah orang yang mana apabila umurnya panjang bagus juga amalnya. Nah, inilah orang yang baik dan dicintai Allah. Orang yang diberikan panjang umur tetapi juga dia gunakan panjang umur itu, kepanjangan umurnya dengan amal yang baik. Sehingga ada orang yang panjang umur, ada orang yang pendek umur. Pertanyaannya, yang mana yang diberikan keberkahan? Apakah orang yang pendek umur tidak dapat berkah? Apakah orang yang panjang umur kemudian dia beramal soleh itulah mendapat berkah? Kemudian orang yang pendek umur kemudian beramal soleh tidak dikatakan orang yang berkah? Ya. Kalau kita lihat kembali para ulama-ulama kita seperti Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i atau dikenal dengan Al-Imam Syafi'i, beliau ini umurnya sekitar 54 tahun. Tolak ukur panjang dan pendek umur ini standarnya adalah umurnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik. Nabi Muhammad umurnya 63 tahun. Manakala seseorang itu memiliki umur di bawah 63, dikatakan umurnya pendek. Manakala seseorang itu memiliki umur 63 ke atas, dikatakan umurnya panjang, memiliki bonus di dalam umurnya. Imam Syafi'i ini adalah umurnya 54 tahun, tetapi begitu banyak manfaat yang sampai sekarang kita rasakan dan kita lihat karya-karya oleh Imam Syafi'i. Kalau kita lihat beliau ini di tahun 100 Hijriah, di abad kedua dan pertama, beliau, tetapi karyanya sampai di sekarang kita rasakan. Artinya manfaat yang beliau berikan walaupun di dalam umur yang 54 tahun itu, manfaat itu sampai sekarang kita rasakan. Inilah yang dikatakan berkah. Masya Allah. Inilah yang dikatakan berkah. Umur yang berkah itu walaupun pendek,
tetapi banyak memberikan manfaat kepada orang lain. Itulah umur yang berkah. Tidak melihat panjang umurnya atau pendek umurnya, tetapi banyak tidak dia berikan manfaat kepada orang lain. Ketika banyak yang dia berikan manfaat kepada orang lain, di situ dikatakan umur yang berkah. Berkah, iya. Nah, sehingga para ulama-ulama terdahulu, merekalah orang-orang yang memiliki umur yang panjang. Umur yang panjang mereka gunakan juga beramal soleh. Imam Nawawi termasuk orang-orang yang seperti Imam Syafi'i. Imam Nawawi ini orang yang cerdas, orang yang termasuk, mohon maaf, tidak nikah, tidak sempat nikah, bukan Masya karena Allah. tidak mau nikah, tetapi karena fokus dan pikiran beliau itu kepada menuntut ilmu, sehingga dia gunakan umurnya untuk menuntut ilmu dan memberikan manfaat kepada orang lain. Apa yang terjadi? Sampai sekarang kita baca karya-karya oleh Al-Imam Nawawi seperti Riyadhus Shalihin, karangan Al-Imam Nawawi, ya. Kemudian kitab Al-Adhkar, ya, daripada hadis-hadis Nabi Muhammad SAW. Allahumma shalli wa Semua sallim. itu daripada tulisan oleh Al-Imam yang dikumpulkan oleh Al-Imam An-Nawawi. Manfaat ada, berkah, walaupun umurnya pendek. Terus apa tolak ukur? Apa tujuan Allah memberikan panjang dan pendek ini? Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan seseorang itu panjang umur, ada yang pendek, semuanya ujian. Akankah kita ini mau menggunakan, atau seperti yang dikatakan Ustaz Bambang, mengetuk ridha Allah dengan menggunakan di dalam umur kita itu dalam ibadah, atau kita tinggalkan? Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran bilang, Alif Lam Mim, ahasiban nasu an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia itu menyangka bahwasanya ketika mereka mengatakan saya beriman kepada Allah dan mereka tidak diuji? Artinya kehidupan ini penuh ujian, kehidupan ini penuh tantangan, sehingga mendapat Allah bilang dalam Al-Quran, wa khalaqnal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsan amala. Kami jadikan kematian dan juga kehidupan. Tujuannya untuk apa? Untuk melihat siapa di antara kalian yang paling bagus amalnya, yang paling banyak mengetuk pintu rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanallah, seseorang itu dilihat daripada amal soleh. Dan kalau kita lihat juga amal soleh yang kita perbuat di dalam umur ini juga menjadi tolak ukur seseorang itu bisa mengetuk pintu rahmat Allah. Tetapi kembali lagi, ketika kita beramal di dalam umur ini, kita lihat bahwasanya tolak ukur bukan dengan banyaknya amal, tetapi apakah amal yang dia gunakan di dalam umurnya itu sesuai dengan koridor yang Allah inginkan atau tidak. Ada suatu kisah di zaman Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Ada orang Yahudi, ya, non Muslim, datang kepada Rasulullah dan mengatakan, wahai Muhammad, andai kata saya masuk ke agamamu, kemudian saya ikut bersamamu, berjuang bersamamu, dan mati di dalam peperangan bersamamu, apa kira-kira saya mendapatkan surga? Surga yang engkau katakan Firdausul A'la. Engkau kata Rasulullah, engkau kalau masuk ke agamaku, kemudian meninggal di dalam peperangan, engkau mendapatkan surga Firdausul A'la. Subhanallah, ini orang dia ikut bersama Nabi, bersyahadat, masuk ke agama Islam, meninggal di dalam peperangan. Para sahabat mengatakan, ini orang belum pernah sholat walaupun sekali, belum pernah sujud walaupun sekali. Tetapi Rasul katakan dia termasuk syuhada dan masuk di dalam surga Firdausul A'la. Masya Allah. Kalau ditanyakan apa amalnya di dalam umur ini, kalau ditanyakan apa yang dia gunakan ketika masuk agama Islam, cuma hanya ikut Nabi sesuai koridor, meninggal dapat pahala Firdaus A'la. Kita kalau ditanyakan mana yang lebih baik, sholat zuhur 5 rakaat atau sholat zuhur 4 rakaat, kita akan jawab sholat zuhur 4 rakaat itu terbaik, walaupun 5 rakaat itu banyak, tetapi bukan soal banyak, mana yang Allah inginkan,
mana yang Allah terapkan sesuai dengan aturan Allah atau tidak, seperti itu. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga ketika kita di dalam umur ini mendapatkan berkah, umur yang berkah itu adalah umur yang mana dia mengamalkannya sesuai dengan amalan dan koridor Allah Subhanahu wa taala. Nah, saya kira itu ya cukup daripada pembahasan tentang umur ini. Adapun kesimpulan, ya sedikit ya kesimpulan daripada umur ini. Kalau kita lihat umur kita ini dari 60 tahun, 15 tahun kita baru dikatakan buluk, balik itu 15 tahun. 60 tahun dikurangi 15 tahun, itu kurang lebih 45 tahun. Dari 45 tahun kita potong lagi. Kalau tidur kita setiap hari 8 jam, ya selama 45 tahun, kalikan 8 jam, kurang lebih 20 tahun kita tidur. Artinya kita hanya beramal di dunia ini 25 tahun. Potong lagi dengan amal-amal yang tidak baik yang kita gunakan di dalam dunia ini. Berapa amal soleh yang pantas untuk kita berikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah Subhanahu wa taala menerapkan waktu-waktu yang mulia di dalam dunia ini, di dalam umur kita ini. Di dalam Ramadan ada yang namanya malam Lailatul Qadar. Orang yang beribadah malam Lailatul Qadar, Allah Subhanahu wa taala lipatkan gandanya seperti dia beribadah 80 tahun. Masya Allah. Ya, kalau dikalikan 80 tahun dikalikan 25 tahun, artinya setiap 25 tahun itu dia mendapatkan Lailatul Qadar, dia manfaatkan waktunya dengan malam Lailatul Qadar, kurang lebih dia mendapatkan 1000 tahun lebih, seakan-akan dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu pantas untuk mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sehingga umur ini adalah masa di mana kita berjuang, di masa kita itu merintis daripada mengutuk rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dikatakan orang yang panjang umurnya adalah orang yang banyak memberikan manfaat kepada orang lain. Kalau kita lihat orang yang banyak memberikan manfaat kepada orang lain, itulah orang yang diberikan panjang umur. Sehingga salah satu yang memberikan panjang umur di antara lain adalah silaturahim. Kalau Anda lihat orang yang suka silaturahim, orang yang menyambung tali silaturahim, salah satu termasuk orang yang diberikan panjang umur. Masya Allah. Kata Nabi SAW, man yurid an yubsatalahu fi rizqi wa yunsa fi athari falyasir rahimah. Siapa orang yang ingin yang Allah banyakkan rezekinya, Allah panjangkan umurnya, sambungkan tali silaturahim di antara keluarganya. Nah, ini bentuk menyambungkan tali silaturahim di antara kita. Berkumpul di sini juga menyambung tali silaturahim di antara kita. Tidak kenal jadi menjadi kenal. Menyambung tali silaturahim. Ini juga menjadi sebab panjangnya umur di antara kita. Memberikan manfaat kepada orang lain. Orang lain juga menjadi sebab orang tersebut mendapatkan panjang umur. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita umur yang panjang, amin, ya Allah. Umur yang manfaat, umur yang berkah. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Habib atas penjelasannya. Kaum muslimin dan muslimat pemirsa TVRI Sulawesi Tengah yang berbahagia, tentunya Habib sudah menjelaskan bahwa umur adalah kehidupan atau proses kehidupan, dan juga Habib menyampaikan ulama-ulama terdahulu mengatakan umur adalah hari-harimu, maka perbanyaklah amal ibadahmu di hadapan Allah Subhanahu wa taala, Allah Azza wa Jalla. Baik kaum muslimin dan muslimat pemirsa TVRI Sulawesi Tengah yang berbahagia, perbincangan kita cukup menarik, tetapi kita ikuti jedah berikut ini. Tetaplah di TVRI Sulawesi Tengah. TVRI, media pemersatu bangsa.
Baik kaum muslimin dan muslimat pemirsa TVRI Sulawesi Tengah yang berbahagia, kembali dalam program acara Mutiara Hikmah persembahan TVRI Sulawesi Tengah, dan kembali kami membuka line telepon di 0451 452 414 bagi pemirsa yang ada di rumah yang ingin berinteraktif dengan Ustadz atau ingin bertanya pada materi kita sore hari ini di program acara Mutiara Hikmah persembahan TVRI Sulawesi Tengah dengan tema Hakikat dan Makna Usia bersama narasumber Al-Ustadz Al-Mukarram Habib Abdullah Reza Al-Jufri LCMA. Ya halo, Assalamualaikum. Ya halo, Assalamualaikum. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dengan Bapak siapa di mana, Pak? Dengan Bapak Awal Bapak Awal, di mana Pak Awal? di Balaroa. Di Balaroa ya. Baik, Pak Awal, silakan Pak Awal. Iya. Ya, mau tanya Ustadz. Assalamualaikum Ustadz. Ya, silakan Pak Awal. Ya, Pak. Apa hukumnya merayakan ulang tahun menurut Islam? Iya. Itu saja Pak Awal? Ya, itu saja Pak. Ya, baik, terima kasih Pak Awal. Ya. Ya. Baik, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Awal di Balaroa. Di belakang Pak Awal kembali kami membuka line telepon di 0451 452 414 bagi pemirsa yang ada di rumah yang ingin berinteraktif dengan Ustadz atau ingin bertanya pada materi kita sore hari ini di program acara Mutiara Hikmah persembahan TVRI Sulawesi Tengah dengan tema Hakikat dan Makna Usia. Baik, sambil menunggu penelpon, saya persilakan kepada ibu-ibu dari Majelis Taklim, mohon maaf, ibu-ibu Dharma Wanita Persatuan LPP TVRI Sulawesi Tengah. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perkenalkan Ustadz, saya Ibu Anggun dari DWP LPP TVRI Sulawesi Tengah ingin bertanya, apa yang dimaksud dengan keberkahan umur dalam Islam dan bagaimana cara mendapatkan keberkahan tersebut? Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, satu lagi barangkali ibu-ibu dari Dharma Wanita Persatuan LPP TVRI Sulawesi Tengah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tuti Hermawati. Izin bertanya Ustadz, bagaimana menurut Islam umur yang bermanfaat seperti apa? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik Habib, mungkin kita jawab dulu Habib pertanyaan dari Pak Awal ya. Baik. Ya, tentang ini apa hukumnya Habib merayakan ulang tahun dalam Islam? Baik. Tafadhol Habib. Bismillahirrahmanirrahim. Merayakan ulang tahun ini sudah ada dari zaman Nabi Muhammad. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam merayakan ulang tahunnya. Rasulullah ditanyakan setiap hari Senin, "Ya Rasulullah, kenapa kau hari Senin berpuasa?" Kata Rasulullah, "Ini hari saya dilahirkan." Artinya ulama melihat Rasulullah memeriahkan hari kelahirannya dengan puasa, dengan ibadah. Sehingga ketika seseorang itu merayakan atau memeriahkan hari ulang tahunnya dengan zikir, dengan doa, ya, sebagaimana tadi kita bacakan, itu hal yang sangat dituntut dan sepatutnya kita seperti itu. Kenapa? Karena kita akan introspeksi diri. Oh, umur saya sudah bertambah, artinya ajal saya sudah makin dekat. Umur saya semakin bertambah, semakin saya harus merubah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, semakin takut lagi kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan sebalik. Artinya, ketika kita merayakan umur tersebut, ingat kepada Allah. Tetapi kalau kita memeriahkan ulang tahun itu, menjadikan ulang tahun tersebut lupa sama Allah, malah sibuk dengan perayaan, tidak ada peringatan kepada umur tersendiri sehingga kita memiliki introspeksi diri. Nah, ini yang tidak boleh. Manakala kita suatu hal, perbuatan apapun yang kita buat, manakala itu menyebabkan kita lupa sama Allah, itu dikatakan ulama makruh untuk dikerjakan. Nah, karena sesuatu itu lagun, sesuatu itu tidak memiliki manfaat.
kita di hidupan ini, "Wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun," untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tergantung bagaimana cara kita memeriahkan hari ulang tahun kita. Kita punya cara masing-masing. Saya Ustadz, kalau hari ulang tahun minta doa ke orang tua, silahkan. Saya kalau hari ulang tahun kasih sedekah ke ibu saya, silahkan. Semuanya punya cara masing-masing. Artinya gunakan cara itu selama itu baik, berzikir, memiliki manfaat ibadah, gunakan. Mungkin ulang tahun juga Habib memberikan makanan mungkin untuk anak yatim. Iya, ya? bisa kita berikan anak yatim, sedekah kepada anak yatim, itu pahalanya besar. Artinya mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Semoga apa yang kita inginkan di hajat kita di ulang tahun tersebut dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya. Kemudian Habib dari Ibu Anggun dari Dharma Wanita LPP TVRI Sulawesi Tengah, ini tentang apa yang dimaksud dengan keberkahan umur dalam Islam ini Habib? Seperti apa? Tafadhol Habib. Ya, jadi orang berkah itu, umurnya berkah adalah orang yang sudah memanage waktunya. Dari setelah dia bangun tidur sampai dia akan tidur kembali. Imam Ghazali punya buku, namanya bukunya ini Bidayatul Hidayah. Di dalam kitab buku ini beliau menjelaskan bagaimana sikap seorang muslim dan amalan seorang muslim yang ingin dekat kepada Allah ketika dia bangun tidur sampai dia akan tidur, bagaimana apa yang harus dia lakukan. Dia tidak lupa sama Allah. Dia bangun tidur, dia baca doa, Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da amatana wa ilaihin nusyur. Setelah itu dia kemana? Setelah itu dia pergi ke kamar mandi untuk membersihkan, untuk berwudu, untuk sholat subuh. Kalau dia bangun malam, dia sholat malam. Dia sholat subuh, setelah sholat subuh, dia tidak langsung tidur. Setiap waktunya itu dia sudah atur. Dari bangun tidur sampai tidur kembali. Kita kalau ditanyakan, apakah kita seperti itu? Akankah waktu kita atur setiap hari? Kalau waktu kita atur, kata ulama, disitulah keberkahan umur. Nah, kita kadang merasakan, tidak terasa sudah seminggu. Tidak terasa sudah tidak terasa sudah sebulan. Puasa lagi nih. Iya. Kenapa? Karena tidak ada manage dalam waktu. Kalau kita manage waktu kita atur waktu kita, ada berkah di dalam waktu tersebut. Karena di akhir zaman seperti ini, keberkahan umur itu sudah mulai hilang. Yang memberikan keberkahan itu dengan bagaimana kita menjaga waktu-waktu kita. Seperti itu. Jadi caranya biar berkah, manage waktu kita. Atur waktu kita, jangan gunakan untuk hal-hal yang bikin dosa. Karena manakala kita tidak manage waktu kita, akhirnya teman ajak, ayo kita nongkrong, bikin maksiat terakhir. Gampang dimasuki. Kenapa? Karena dia tidak atur waktunya. Tapi kalau dia sudah atur waktunya, orang ajak, mohon maaf, saya ada agenda yang penting setelah ini. Nah, artinya dia sudah atur waktunya. Habib. Nah, seperti itu ya. Baik, kemudian Habib dari Ibu Tuti dari Dharma Wanita LPP TVRI Sulawesi Tengah. Ini Habib tentang bagaimana menurut Islam umur yang manfaat itu Habib. Iya, umur yang manfaat itu adalah kemanfaatan itu pertama, kita bisa lihat kepada diri kita. Orang yang manakala kata ulama ya, kata Nabi SAW, orang yang sudah mencapai umur 40 tahun walam yablugh ta'atuhu syarrahu, tidak ketaatannya itu tidak mengungguli keburukannya. Artinya lebih banyak keburukan daripada ketaatan. Ini setan datang, kata Nabi Muhammad, setan usap wajahnya ini seseorang, seakan-akan setan yang ambil berkah sama dia. Ini wajah yang tidak beruntung. Kenapa? Sudah 40 tahun, tetapi masih banyak keburukan daripada ketaatannya. Sehingga orang yang memiliki umur yang manfaat itu dilihat dari umur 40. Artinya dari sebelum 40, makanya ada 7 orang, salah satunya itu adalah pemuda atau pemudi yang mana dia di kala dewasa dia beribadah kepada Allah. Syabun nasya'a fi ta'atillah. Dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di mana? Di masa muda dia. Ketika dia masuk 40 tahun, ini orang sudah tambah dekat sama
Allah Subhanahu wa taala. Itu manfaat pertama, manfaat untuk dirinya. Yang kedua, manfaat untuk orang lain. Nah, ini kadang kita lupa. Kalau kita ibadah, kadang kita fokus diri kita. Iya. Tapi kapan kita ajak orang lain untuk ibadah? Kapan kita berikan manfaat ini ke orang lain? Nah, itulah hakikat sebenarnya manfaat orang yang memiliki umur yang manfaat. Artinya dia mengabdikan umurnya untuk memberikan manfaat kepada orang lain. Nah, ini yang jarang. Kalau kita lihat orang yang umurnya dia hidupkan dengan ibadah, meninggal dalam keadaan soleh, itu banyak. Tetapi sangat jarang orang yang hidupnya dia abdikan untuk memberikan manfaat kepada orang lain. Inilah umur mereka yang berkah. Sampai sekarang berapa banyak orang seperti itu. Sekarang kita rasakan manfaat-manfaat daripada karya mereka seperti itu. Iya, baik, terima kasih Habib atas penjelasannya. Baik kaum muslimin dan muslimat pemirsa TVRI Sulawesi Tengah yang berbahagia, perbincangan kita cukup menarik dengan Habib, tetapi kita ikuti jedah berikut ini. Tetaplah di TVRI Sulawesi Tengah. TVRI, media pemersatu bangsa. Baik kaum muslimin dan muslimat pemirsa TVRI Sulawesi Tengah yang berbahagia, kembali dalam program acara Mutiara Hikmah persembahan TVRI Sulawesi Tengah, dan kembali kami membuka line telepon di 0451 452 414 bagi pemirsa yang ada di rumah yang ingin berinteraktif dengan Ustadz atau ingin bertanya pada materi kita di sore hari ini di program acara Mutiara Hikmah persembahan TVRI Sulawesi Tengah dengan tema Hakikat dan Makna Usia bersama narasumber Al-Ustadz Al-Mukarram Ustadz Habib Abdullah Reza Al-Jufri LCMA yang merupakan dosen Universitas Al-Khairat Unisa Palu. Ya, baik, sambil menunggu penelpon saya persilakan kepada ibu-ibu dari Dharma Wanita Persatuan LPP TVRI Sulawesi Tengah. Silakan Ibu. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hartati dari DWP TVRI. Ya, baiklah Ustadz, di sini saya mempertanyakan apa yang dimaksud dengan berkah umur serta berkah rezeki. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ibu Hartati. Saya persilakan lagi ibu-ibu dari Dharma Wanita Persatuan LPP TVRI Sulawesi Tengah. Silakan Bunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Dewi, saya dari DWP TVRI Sulawesi Tengah. Saya izin bertanya Pak Ustadz, kalau misalkan bayi meninggal, apakah itu hidupnya berkah? Itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ibu Deni ya. Ya baik, terima kasih. Ya baik, kembali kami membuka line telepon di 0451 452 414 bagi pemirsa yang ada di rumah yang ingin berinteraktif dengan Ustadz atau ingin bertanya pada materi kita sore hari ini di program acara Mutiara Hikmah persembahan TVRI Sulawesi Tengah dengan tema Hakikat dan Makna Usia. Ya baik, sambil menunggu penelpon Habib, kita jawab dulu dari Ibu Hartati dari Dharma Wanita LPP TVRI Sulawesi Tengah. Ini Habib tentang apa yang dimaksud dengan berkah umur dan berkah rizki Habib. Tafadhol Habib. Berkah itu menurut Islam ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan. Apabila keberkahan itu
turun di dalam rezeki yang sedikit, itu bisa kita gunakan, kita manfaatkan dengan hal yang banyak. Berapa banyak orang yang memiliki rezeki yang tinggi, tetapi rezeki tersebut tidak dia gunakan kepada hal yang manfaat untuknya. Artinya rezeki tersebut tidak berkah. Tapi orang yang memiliki rezeki yang sedikit, dengan rezeki sedikit tersebut, dia bisa gunakan kepada hal-hal yang mendatangkan pahala dan manfaat untuk orang lain dan juga untuk dirinya. Ini yang dikatakan rezeki yang berkah. Rezeki ini apabila turun kepada anak tersebut menjadi anak yang berkah. Anak yang berkah menjadi anak yang taat kepada orang tua, yang tahu berbakti kepada orang tua, yang bisa mendoakan orang tua. Nah, kemudian umur yang berkah ya. Umur yang berkah apabila turun keberkahan itu turun kepada umur yang sedikit, bisa digunakan kepada hal-hal yang mendatangkan pahala yang tinggi, bisa mendapatkan ridho Allah dan rahmat Allah cuma karena umur yang sedikit. Ini dikatakan umur berkah. Ya, keberkahan itu lahir dari rahmat dan ridho Allah. Kalau tidak, siapa yang memberikan berkah? Karena semuanya yang memberikan berkah adalah Allah Subhanahu wa taala. Umur yang berkah, ya umurnya sedikit, tapi dia pandai menggapai daripada ridho Allah, sehingga Allah Subhanahu wa taala senang ingin bertemu dengannya. Man arada liqa Allah, aradallah liqa'ahu. Masya Allah. Siapa orang yang cinta, artinya dia sudah persiapkan amalnya untuk bertemu dengan Allah, artinya Allah juga senang akan bertemu dengannya. Itulah yang dikatakan umur dan rezeki yang berkah, bertambahnya kebaikan. Seperti itu. Iya, baik, terima kasih Habib. Kemudian dari Ibu Deni dari Dharma Wanita LPP TVRI Sulawesi Tengah, ini tentang kalau bayi yang meninggal ini Habib, apakah umurnya juga termasuk berkah karena mungkin terhitung pendek? Ya, seperti apa Habib? Ya, bayi, seorang bayi manakala di dalam Islam dikatakan orang bayi yang belum balik, ya, anak yang belum balik apabila meninggal itu akan memberikan syafaat kepada orang tuanya. Masya Allah. Akan memberikan syafaat kepada orang tuanya nanti di hari kiamat. Siapa? Berkat anaknya. Makanya orang kalau meninggal bayinya, orang yang faham, yang alim, yang pandai, dia akan senang. Bukan sedih, dia akan senang. Kenapa? Jaminan Allah sudah jelas baginya. Karena apa? Dia mendapatkan syafaat dari anak tersebut. Masya Allah. Nah, pemberian syafaat ini, maka dikatakan ini anak yang berkah. Termasuk juga anak yang berkah. Kenapa? Dia bisa memberikan syafaat kepada orang tuanya. Nah, sehingga keberkahan anak ini bukan hanya di anak ternyata, tetapi ke orang tua juga memberikan keberkahan. Dalam surat At-Tur ayat 21 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatahum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum." Orang-orang yang beriman dan zuriyah mereka, anak turunan mereka juga ikut sama dia. Artinya mereka juga meninggal dalam keadaan beriman. Iya kan? Ini anak ini tidak sampai amalnya seperti orang tua. Orang tua tinggi amalnya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Alhaqna bihim dzurriyyatahum." Ini anak yang tidak sampai amal ibadahnya seperti orang tua, Allah akan gabungkan dia di surga sederajat dengan makam dan derajat orang tuanya. Walaupun dia tidak memiliki amal seperti orang tua. Dikatakan inilah orang-orang tua yang berkah. Artinya yang mereka menjadikan umur mereka dalam pahala, sehingga anak-anak mereka juga bisa. Dengan syarat mereka anak-anaknya meninggal dalam keadaan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada anak yang berkah, ada juga orang-orang tua yang berkah. Sehingga ada keseimbangan satu sama lain seperti itu. Ya, baik, terima kasih Habib atas penjelasannya. Baik, kembali kami membuka line telepon di 0451 452 414 bagi pemirsa yang ada di rumah yang ingin berinteraksi dengan Ustadz atau ingin bertanya pada materi kita sore hari ini di program acara Mutiara Hikmah persembahan TVRI Sulawesi Tengah dengan tema Hakikat dan Makna Usia bersama narasumber Al-Ustadz Al-Mukarram Habib Abdul Reza Al-Jufri LCMA. Ya, kami persilakan satu orang lagi barangkali. Ibu-ibu dari Mestaklim Dharma Wanita Persatuan LPP TVRI Sulawesi Tengah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Nama saya Imamah Muda. Saya dari DWP TVRI Sulawesi Tengah. Izin bertanya, boleh saya bertanya lebih dari satu Ya, pertanyaan? silakan. Ya. Yang pertama, saya ingin bertanya, bukankah umur itu sudah ditakdirkan oleh Allah? Dan apakah kita boleh berdoa kepada Allah untuk meminta umur yang panjang? Dan yang kedua itu kan kalau misalnya kita masih muda, ilmu agama kita masih sedikit, lalu amalan-amalan yang kita lakukan itu misalnya masih sedikit juga, apakah itu bisa termasuk kepada usia yang berkah? Dan kalau misalnya usia sudah tua, itu kan ada pikun, seperti kata Ustadz tadi bilang. Pikun itu kan nanti bisa membuat ibadahnya lupa kayak gitu, atau amalan-amalan jadi berkurang gitu. Apakah itu juga bisa dikategorikan umur yang berkah gitu, Ustadz? Boleh satu lagi? Ya, silakan. Satu lagi itu, kalau misalnya tadi yang terkait bayi ya, bayi itu kan meninggal akan memberikan keberkahan kepada orang tuanya. Dan kalau misalnya nauzubillahnya orang tuanya itu membunuh bayinya ketika bayi, apakah akan memberi keberkahan itu juga kepada orang tua tersebut? Seperti itu. Terima kasih. Ya, Ya, baik. terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Bunda Ima Muda ya. Terima kasih. Baik, kembali kami membuka line telepon di 0451 452 414 bagi pemirsa yang ada di rumah. Ya baik, mungkin kita jawab dulu Habib dari pertanyaan Bunda Imamah Muda tentang yang mungkin ada 3 ini Habib. Iya. Ya diborong ya Habib. Ya ini yang pertama, bukankah ya umur sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Kemudian apakah kita boleh meminta umur yang panjang padahal mungkin sudah ditakdirkan oleh Allah sekian umurnya, tapi kita meminta panjang Habib. Seperti apa Habib? Tafadhol. Jadi, bismillahirrahmanirrahim. Persoalan masalah umur panjang dan pendek, kita tidak tahu umur kita panjang ataukah umur kita pendek. Tetapi kita dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala meminta umur yang panjang, umur yang berkah. Kenapa? Karena Allah lah yang Maha tahu panjang dan pendek umur kita. Dan Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui bahwasanya kita akan berdoa kepada Allah meminta umur yang panjang. Sehingga umurnya kita akan panjang. Begitu pula orang yang tidak berdoa kepada Allah, tidak meminta umur yang panjang, Allah tahu dia tidak akan meminta umur yang panjang. Dan Allah tahu umurnya memang pendek. Artinya kita dituntut meminta berdoa kepada Allah karena doa yaruddul qadha. Doa itu menolak daripada takdir. Menolak daripada takdir, ibarat kata kalau takdir ini adalah batu, umpama kita akan tertimpa batu karena kita sering berdoa, takdirnya bukan kena batu tapi kena pasir. Masya Allah. Artinya sama-sama akan kena batu tapi berupa sesuatu yang ringan. Ya baik Habib, mungkin dipersingkat karena mengingat durasi waktu tentang yang kedua ini tentang muda dalam beramal, kemudian tentang bayi yang kemudian dibunuh, apakah orang tuanya juga dapatkan keberkahan. Mungkin dipersingkat Habib karena mengingat durasi waktu. Tafadhol. Mudah beramal ya. Iya. Mudah dalam beramal itu ya bagaimana cara kita mudah beramal di dalam kondisi mungkin dalam suasana masih remaja mungkin barangkali seperti apa? Amalnya sedikit. Dalam mudah beramal dalam muda. Jadi ketika kita muda kita ya mentaati kewajiban-kewajiban. Jangan bikin dosa. Ada seorang badui datang, dia bilang, Nabi saya tidak punya amal yang banyak, cuma kewajiban saya tunaikan. Kata Nabi, kau masuk surga. Artinya kewajiban itu kau tunaikan. Dan ada sesuatu yang lebih, dia cinta sama Allah dan cinta sama Rasul. Tidak ada masalah. Nah, manakala dia sampai di usia yang tua, kemudian dia pikun, dia lupa, ini sudah diangkat taklif, tidak ada beban syariat baginya. Tidak ada keberatan syariat baginya. Kenapa? Karena sudah tidak memiliki akal sehat yang baik. Begitu pula tadi yang masalah terakhir, anak yang dibunuh, Pak. Ya. Anak yang memberikan manfaat itu adalah anak yang meninggal karena Allah. Tetapi kalau kita bunuh, Allah bilang, jangan bunuh anak kalian karena takut karena takut sedikit rezeki. Kami akan berikan rezeki. Nah, kalau kita tidak mau taat sama Allah, artinya karena
dosa. Sehingga keberkahan itu tidak ada. Keberkahan itu akan hadir sesuatu yang dengan cara yang diridhoi Allah. Sesuatu yang tidak diridhoi tidak akan datang berkah. Itu intinya. Iya, baik Habib. Karena mengingat durasi waktu, mungkin Habib bisa memberikan closing statement atau kesimpulan dari materi-materi yang sudah Habib sampaikan. Tafadhol Habib. Jadi kesimpulan daripada usia itu sendiri, orang itu akan mendapatkan keberkahan umur manakala apabila dia memanage waktunya. Dia atur waktunya dari pagi, ketika dia bangun tidur sampai terbenam, dia jaga waktunya, jangan dia berbuat dosa, jangan dia menamimah, ya, bergibah, mengunjing orang lain, dendam sama orang lain, sampai ketika dia tidur, dia tidak menyimpan di dalam hatinya kebencian kepada siapapun. Nah, ini termasuk orang-orang yang diberikan manfaat keberkahan dalam umurnya. Dan dia selalu memberikan manfaat kepada orang lain. Tidak keluar dari tangan dan mulutnya kecuali manfaat kepada orang lain. Man kana yu'min billahi wal yaumil akhir. Siapa orang yang beriman kepada Allah dan hari kiamat, berkata baik, atau kalau tidak bisa berkata baik, diam. Kalau tidak bisa berkata baik, diam. Sehingga umurnya itu menjadi umur yang berkah. Sekira seperti itu. Ya, baik Habib. Mungkin doa sedikit Habib sebelum kita tutup. Tafadhol Habib. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasahbihi ajmain. Amin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Amin ya Allah. Wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Amin ya Allah. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbayana saghara. Allahumma barik lana fi awqatina Amin wa ya Allah. harakatina wa sakanatina bi'aini inayatik. Amin ya Allah. wa fi harakatina wa uyubana ya Allah. Ighfir dhunubana Amin ya wastur Allah. uyubana wakshif kurubana ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wasahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Baik, terima kasih Habib atas penjelasannya dan doanya. Baik kaum muslimin dan muslimat pemirsa TVRI Sulawesi Tengah yang berbahagia, tentunya Habib sudah menjelaskan bahwa mengatur waktu berkah adalah manfaat yang baik bagi orang lain, dan perbanyaklah amal dengan umur yang berkah. Insya Allah, Allah memberikan rahmat kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Demikian Mutiara Hikmah pada sore hari ini. Kami ucapkan terima kasih kepada Al-Ustadz Al-Mukarram Habib Abdullah Reza Al-Jufri LCMA. Terima kasih Habib telah hadir di studio kami. Dan juga kami ucapkan terima kasih kepada ibu-ibu dari Dharma Wanita Persatuan LPP TVRI Sulawesi Tengah. Terima kasih ibu-ibu telah hadir di studio kami. Dan sekali lagi kami ucapkan barakallah fi umrik kepada TVRI Sulawesi Tengah. Insya Allah jaya selalu dan menjadi televisi pemersatu bangsa khususnya di Sulawesi Tengah. Akhirnya saya Bambang Abu Julu dan seluruh kerabat kerja TVRI Sulawesi Tengah mengucapkan banyak terima kasih. Insya Allah kita akan berjumpa lagi pada program Mutiara Hikmah pekan depan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma ya Allah, Allahumma ya Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Ustaz.